Partai Golkar menggelar rapat pleno terkait PLT Ketua Umum. Wapres sebut IKN salah satu ibu kota negara terbaik di dunia. Presiden Jokowi lakukan pengukuhan 76 paskibraka di IKN. Kirap bendera dan nasi liwet meriahkan perayaan jelang HUT RI ke-79. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya di pagi hari ini Festi dan juga Sally bisa terus menemani Anda di Mapa Pagi Simpo TV, yang mana tadi kita juga telah memberikan informasi-informasi yang telah kami rangkum di mana ada highlight pertama ya, yang mana Ketua Umum Partai Golkar ini kan baru saja mengundurkan diri. Ini sudah ada beberapa nama yang nantinya akan menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tak hanya dari berita ketum dari Golkar sendiri ya Festi, ini juga ada berita soal Wapres yang mengapresiasi soal IKN. Katanya adalah ibu kota negara terbaik di dunia. Karena memang kalau kita tahu konsep dari IKN sendiri adalah Forest City dan juga Smart City ya, dan juga Green City seperti itu ya. Mudah-mudahan menjadikan kota yang sangat luar biasa seperti itu ya. Dan tentunya informasi-informasi terkait perpolitikan Indonesia, perekonomian dan juga hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, di mana Partai Gerindra memastikan akan bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi Pilkada 2024. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan terdapat sejumlah daerah yang akan dihadapi bersama PKB. Salah satunya adalah Pilgub DKI Jakarta. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dipastikan akan bekerja sama dalam kontestasi Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Dasko saat merespon pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawaid yang juga mengungkapkan akan bersinergi dengan Gerindra di Pilkada 2024. Salah satu daerah yang akan diikuti oleh Gerindra dan PKB secara bersama-sama adalah pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Terkait dengan calon yang diusung, Gerindra dan juga PKB akan membahasnya secara bersama. Kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah. Untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta gitu. Jadi ya apa yang PKB sampaikan ya hari ini kami konfirmasi kira-kira begitu. Diketahui komunikasi intens tengah terjalin antara Gerindra dan PKB, terlebih usai kontestasi Pilpres 2024. PKB dalam beberapa kesempatan selalu memberikan sinyal akan bersama dengan Gerindra dalam menghadapi pilkada serentak, terlebih dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda mengatakan bahwa PKB belum mengambil sikap soal dukungannya pada pemilihan kepala daerah di Jakarta. Usai PKS memutuskan untuk menarik dukungan dari Anies Baswedan, menurutnya hal itu akan diputuskan PKB sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. Peta politik pada pemilihan kepala daerah di Jakarta masih sangat dinamis, terlebih usai Partai Keadilan Bangsa menarik dukungannya dari Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Saiful Huda, menyampaikan bahwa PKB saat ini belum mengambil sikap apapun terkait Pilkada Jakarta, meski komunikasi intens telah terjalin oleh Partai Gerindra ataupun Koalisi Indonesia Maju. PKB dipastikan akan mengumumkan arah politik di Pilkada Jakarta sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. Pilkada di DKI Jakarta sangat dinamis, ya, makin sangat dinamis judulnya. Untuk peluang bersama PDIP apakah makin terlihat begitu? Kalau di Jatim kan kayaknya sudah bersama-sama PDIP nantinya akan mengusung para kader masing-masing. Kalau di Jakarta sendiri bagaimana, Mas Huda? Jakarta ya kalau ngelihat sangat dinamisnya itu, dia bisa menjadi zona tersendiri nggak terkait dengan formasi pilkada di Jawa yang lain, di provinsi Jawa yang lain. Itu lalu kenapa tadi itu kategorinya sangat dinamis. Mas Huda, ini kan kemarin PKS itu kan ya memang sudah isinya akan menarik dukungan terhadap Mas Anies, kemudian Nasdem juga. Nah, sementara kan untuk
desain perubahan identitas dengan Pak Anies dengan 3 partai di Golkar kemarin dan PKB ini menindaklanjutinya gimana, Mas? Apakah juga tidak semakin kuat tidak akan mendukung Pak Anies atau justru malah nanti di detik-detik akhir tetap? Itu yang saya sebut dinamis itu. PKS yang sudah masangin aja masih luar biasa begitu, apalagi PKB yang belum masangin. Jadi ya kita lihat sih, tinggal waktu beberapa hari ya. Jadi dinamisnya terjadi di game dan terjadi juga di blok di luar game. Makanya ini yang jelas PKB belum menentukan sikap sampai hari ini. Dan sejak dari awal saya selalu cerita sama teman-teman kan, walaupun DPW sudah mengajukan, terus sudah diberikan kepada Despilkada DPP, di Despilkada PDIP belum kita bahas ajuan dari teman-teman DPW PKB DKI Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally, kalau misalnya kita melihat terkait dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar seperti itu ya pada saat Pilpres 2024 mungkin pada saat itu kita berkontestasi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat setelah pemilihan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, akhirnya dari pihak PKB pun memutuskan untuk bergabung dan juga bersama-sama untuk mendukung Prabowo Subianto ya mengemban tugasnya sebagai Presiden terpilih 2024 nanti. Dan memang PKB dan Gerindra sepakat akan bekerja sama di Pilkada DKI serentak Jakarta 2024, salah satunya ada di Jakarta, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Ya. Tak hanya itu juga ini dari Sekjen Partai PKB ya, Betul. ini mengungkapkan bahwa memang Pilkada Jakarta ini sangat dinamis. Jadi memang Betul. banyak sekali pasti akan ada perubahan-perubahan yang banyak terjadi. perubahan. Namanya juga perpolitikan Indonesia, pasti akan ada yang berubah, pasti akan ada yang sama. Dan kalau misalnya kita melihat tidak ada hal apapun ataupun hal negatif apapun, semuanya akan tetap sama dan juga tetap solid. Kita beralih ke informasi lainnya di mana berita dari kancah politik Jakarta semakin hangat. Menjelang Pilkada 2024, salah satu nama yang kini banyak dibicarakan adalah Ridwan Kamil yang resmi mengumumkan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Langkah ini tentunya mengundang beragam reaksi dari masyarakat, terutama masyarakat Jakarta yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada mendatang. Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup panas dalam dunia politik. Nama Ridwan Kamil ramai menjadi perbincangan publik karena keputusannya untuk maju dalam Pilkada serentak 2024. Keputusannya untuk mencalonkan diri tentu menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Setelah sukses memimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil kini siap menghadapi tantangan baru di kancah politik untuk memperebutkan kursi gubernur provinsi strategis yaitu Jakarta. Lalu bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap kehadiran Ridwan Kamil di panggung politik Pilkada? Dan mampukah Ridwan Kamil untuk menyelesaikan tantangan di kota? Sangat mampu. Sepertinya beliau sangat berkompeten ya. Beliau juga singgahnya juga tidak jauh dari Jakarta gitu. Seandainya memang Pak Ridwan Kamil bisa stay di Jakarta ya cukup baik sih. Dan saya harap itu juga lebih mungkin masyarakat juga lebih ya nyaman lah gitu ya untuk beliau ada di sini. Ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja sebagai warga negara, dia punya hak politik juga mengikut ya. Sebagai warga DKI gitu saya boleh-boleh aja lah. Dia mengikuti sebagai pilkada ya. Saya dengar ada beberapa orang yang sudah mengajuki dari beberapa partai politik gitu. Setahu saya Kelapa Ridwan Kamil ini dari Golkar ya kalau nggak salah gitu. Kalau menurut saya pribadi, mudah-mudahan masyarakat ikut sama-sama kesepakatan untuk Pak Ridwan naik. Yang penting mungkin masyarakat dikasih keringanan, terutama sembako turun, lingkungan bersih, rapi, damai, dan tenang. Ya, semoga ini aja, semoga jadi gubernur nantinya, 2025 ya. Dari Jakarta, Normal Semesta, Fitria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar menggelar rapat pleno merespon pengunduran diri dari Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Dan juga usai rapat pleno, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengumumkan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno penetapan PLT Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto digelar Selasa malam 13 Agustus 2024 yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta. Rapat pleno dipimpin oleh Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus yang dihadiri sebanyak 300 anggota Partai Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid menyampaikan penunjukan PLT Ketua Umum Partai Golkar akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Adapun Mutia menyebutkan rapat pleno akan membahas 3 agenda, yakni agenda pertama pembacaan surat pengunduran diri Erlangga Hartarto dan penunjukan PLT Ketua Umum. Kemudian agenda kedua penetapan Partai Rapimnas Partai Golkar dan agenda ketiga adalah memutuskan jadwal Munaslup dari Partai Golkar. Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto kemudian disahkan di sini dan itu menjadi nanti de jure Pak Ketua Umum Pak Erlangga telah berhenti secara de jure. Kemudian yang kedua penentuan jadwal Rapimnas, kemudian penentuan jadwal Munas dan lain-lain nanti melihat perkembangan, tapi fokus kepada 3 poin utama itu tadi. Dihadiri oleh seluruh anggota pleno, jadi kurang lebih kita ada 300-an Mbak Putri ya, 300-an anggota yang akan hadir. Insya Allah sudah kelihatannya sudah ada hilal sehingga bisa musyawarah mufakat. Itu mungkin dari saya teman-teman. Dipimpin kemungkinan besar oleh Pak Sekjen Bapak Ludwig yang akan mengantarkan di awal. Kemudian nanti tentu dalam penentuan PLT Ketum, tadi saya lupa agenda utamanya juga menentukan PLT Ketum, para waketum akan berembuk. Sekali lagi semangatnya adalah musyawarah mufakat dan insya Allah kelihatannya sudah akan kita capai musyawarah mufakat. Lalu kemudian akan dipimpin oleh tentu PLT Ketum yang sudah dipilih untuk menentukan jadwal Rapimnas, jadwal Munas, dan lain-lain. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Golkar memastikan partainya masih tetap solid meskipun Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto telah menyatakan pengunduran dirinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat berada di sekitaran rumah dinas Erlangga di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Ditemui di rumah dinas Erlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli membantah bahwa hubungan Partai Golkar mulai retak seusai Erlangga mengundurkan diri. Doli mengatakan alasan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar lantaran untuk fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu juga Doli juga menegaskan bahwa mundurnya Erlangga Hartarto dari partai berlogo pohon beringin itu murni karena keinginan pribadi tanpa adanya desakan dari pihak manapun. Enggak. Saya kira kita selama ini solid, selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik ya. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi ya, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri ya, supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Yang akan menjadi siapa ya? Oh belum, nanti kita akan tentu kan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua umum mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Sebelumnya pernyataan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diunggah dalam video rilis DPP Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Erlangga mengatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai telah terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Komarudin juga mengatakan bahwa nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang-gadang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan menurutnya Musyawarah Nasional Partai Golkar akan segera digelar pada bulan Agustus ini. Mundurnya Erlangga Hartarto dari Partai Golkar membuat kursi kepemimpinan Partai Beringin ini mengalami kekosongan. Sejumlah nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Erlangga, salah satunya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, skema pergantian pimpinan di Partai Golkar saat ini tengah berjalan. Dirinya meyakini, Musyawarah Nasional Golkar akan digelar dalam waktu dekat untuk menentukan ketua umum partai. Karena saya lihat skemanya begini. Skemanya kelihatannya akan ada PLT, pelaksana tugas, skenario-nya. Dan akan dilaksanakan Munas dengan cepat. Itu kalau nggak salah, saya dapat kabar, kalau nggak tanggal 17, tanggal 20 Agustus. Dan itu kemungkinan besar kalau saya dapat bocoran, ya, kelihatannya nama Pak Bahlil yang akan disiapkan oleh Pak Jokowi menjadi ketum pengganti presiden. Itu yang bisa saya sampaikan informasi begitu. Tapi tentu dinamikanya
begitu cepat ya, kita lihat saja seperti apa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, kabar terkait dengan pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini banyak sekali nama-nama yang nanti akan diusung untuk menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kalau misalnya kita melihat kata Idrus mengatakan bahwa ada 38 DPD yang mengatakan siap untuk mendukung Bahlil Lahadalia seperti itu ya untuk menggantikan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto dan juga salah satu kader yang sudah dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ya, kalau kita lihat memang di IKN antara Erlangga dan Bahlil ini memang sangat baik. Betul. Ya. Mereka juga berfoto ya? dan bergandeng tangan juga dan memang menurut kita juga melihatnya bahwa tidak ada masalah antara Erlangga dan Bahlil walaupun nantinya PLT Ketua Umum Golkar setidaknya adalah Bahlil, ini berarti tidak masalah dan Erlangga juga memutuskan untuk mundur dari Golkar, itu tidak ada paksaan ya. Betul, tidak ada paksaan dari siapapun, ini adalah kehendak dari diri sendiri seperti itu ya. Dan kalau kita melihat dari Partai Golkar sendiri bahwa Bahlil Lahadalia ini adalah salah satu kader dan juga calon Ketua Umum Partai Golkar yang sangat kuat seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bogor menggelar rapat kerja bersama awak media yang juga bertugas di wilayah Kabupaten Bogor. Dan KPU menilai media merupakan pilar demokrasi yang sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Rapat kerja KPU dan para pewarta tersebut bertemakan peran strategis media dalam rangka optimalisasi kolaborasi dan inovasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati pada 27 November mendatang. Ada sedikitnya 25 wartawan dari berbagai media baik dari cetak, online, radio, dan media televisi hadir dalam raker tersebut. Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia mengatakan media adalah pilar keempat demokrasi. Peran media sangat strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 dan memberikan informasi akurat terkait tahapan pilkada. Adi menjelaskan target partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 lebih tinggi dari realisasi pada 2018 yaitu di angka 90%. Sudah melaksanakan rapat kerja sosialisasi bersama teman-teman media. Harapan kami di Kabupaten Bogor bisa bersinergis dengan teman-teman media karena teman-teman media mempunyai peran penting dalam kesuksesan Pilkada di 2024. Karena teman-teman media adalah salah satu pilar demokrasi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi bukan hanya kita di penyelenggara pemilu, tapi ada peran-peran teman-teman media juga untuk melaksanakan sosialisasi di Pilkada 2024. Diadakannya rapat kerja KPU dan awak media diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 sesuai target yang diharapkan. Melalui pemberitaan bisa mengetahui tahapan apa saja yang masyarakat bisa ketahui. Diadakannya rapat kerja KPU dan awak media diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 sesuai target yang diharapkan. Melalui pemberitaan bisa mengetahui tahapan apa saja yang masyarakat bisa ketahui sehingga pemilu di Kabupaten Bogor sukses, aman, damai, bisa memilih pemimpin sesuai harapan rakyat. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, tadi ada kabar terkait dengan Komisi Pemilihan Umum yang ada di Bogor seperti itu yang menggandeng awak media untuk nantinya bisa bergabung bersama-sama di Pilkada Serentak 2024 yang mana tentunya untuk memberikan informasi-informasi untuk menghalangi atau menghadang yang namanya berita-berita hoax seperti itu ya. Betul, karena memang Pilkada Serentak 2024 ini membutuhkan informasi yang masif ya. Betul, yang sangat akurat. Betul, jadi memang membutuhkan media untuk menggandeng informasi-informasi yang sangat akurat. Betul, seperti itu. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita awali berita pertama kita di segmen kali ini yaitu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan dalam sidang Kabinet Perdana pada 12 Agustus lalu. Dan sejumlah hal dibahas Prabowo diantaranya perihal komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sidang Kabinet Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan. Di antaranya, Prabowo menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN. Ia menilai proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini jadi pusat kegiatan ekonomi. Tak hanya itu, Prabowo mengungkapkan ingin segera berkantor di IKN. Presiden terpilih menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran otorita yang telah membangun IKN selama ini. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat. Dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai Forest City. Prabowo menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono berharap pembangunan IKN akan segera rampung dalam waktu dekat. Keberlangsungan pembangunan IKN itu dapat dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Usai menghadiri sidang Kabinet Perdana yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan keberlangsungan pembangunan IKN ini dapat dilanjutkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. AHY berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat. Adapun dirinya menyempatkan diri untuk meninjau bank tanah yang berada di IKN. Kita tahu bahwa gedung ataupun istana Garuda dan Istana Negara ini juga sebentar lagi benar-benar bisa dirampungkan secara sempurna, megah, dan tentunya menghadirkan kebanggaan bagi kita semuanya. Menjadi sebuah bangunan yang ikonik, sebuah masterpiece yang mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi simbol Indonesia yang maju ke depan. Dan tadi baru saja ditutup sidang Kabinet Paripurna yang pertama dan ada beberapa arahan dari Bapak Presiden yang jelas kita juga memiliki tekad termasuk Bapak Prabowo Subianto menyampaikan tadi bahwa semangat kita bagaimana pembangunan IKN ini bisa dilanjutkan, tentunya dengan harapan bisa diselesaikan dengan baik di waktu-waktu mendatang. Memang butuh waktu, butuh proses, tetapi semangatnya adalah bagaimana bisa dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik. Dari Kalimantan Timur, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa terkait dengan pembangunan IKN yang saat ini sudah rampung hampir 90%, di mana pembangunan IKN ini sangat jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya seperti itu ya, begitu megahnya bangunan-bangunannya dan bahkan dari Menpora juga ya Dito Aritejo seperti itu ya yang sudah menempati kasur yang sudah ditempati seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan Menteri BUMN juga sudah merasakan keindahannya, kenyamanannya di sana seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya pembangunan IKN ini bisa terus berlanjut dan juga bisa terus bagus di bawah pengawasan Prabowo Gibran.
Oke, pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya di mana Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Hadi Cahyanto mengumumkan daftar penerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Tanda jasa dan juga kehormatan tersebut nantinya akan disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelang HUT RI ke-79. Menjelang HUT RI ke-79, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menyematkan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK Hadi Cahyanto usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Gedung Istana Garuda IKN Kalimantan Timur. Hadi mengatakan sidang Dewan GTK telah menyeleksi tokoh-tokoh yang telah diusulkan oleh berbagai kementerian, instansi, dan juga lembaga. Dirinya menjelaskan tokoh-tokoh tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah syarat untuk menerima gelar tanda jasa dan kehormatan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, kami selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Dewan GTK beserta anggota Dewan GTK telah melaksanakan sidang Dewan GTK bagi tokoh-tokoh yang diusulkan baik dari kementerian, instansi, lembaga, dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan yaitu bintang sipil sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan dimaksud diberikan kepada para menteri, kemudian wakil menteri dan pejabat lainnya atas pengabdian selama masa kerja dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai dengan tahun 2024. Dan penerima tahor ada 61 calon penerima. Dari Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2024. Peresmian itu sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan juga para pejuang negara. Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Peresmian ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan para pejuang negara, terutama pendiri bangsa, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Taman Kusuma Bangsa akan menjadi tempat renungan suci yang bakal diikuti Presiden Jokowi sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, tepatnya pada 16 Agustus 2024 malam. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi. Dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang negara, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Indonesia Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka di Ibu Kota Nusantara. Dan seluruh anggota Paskibraka itu nantinya akan menjalankan tugasnya upacara bendera di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Pengukuhan dilakukan dalam sebuah upacara dengan Kepala Negara bertindak selaku pembina upacara. Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilakukan pembacaan Ikrar Paskibraka 2024 yang dipandu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi.
Adapun yang memimpin upacara pengukuhan ini adalah anggota Paskibraka Violeta Agrika Sianturi perwakilan Sumatera Utara. Terdapat 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia dan juga dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kemudian melakukan penyematan lencana dan juga pemasangan kendit sebagai tanda pengukuhan Paskibraka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sudah ada 76 anggota Paskibraka yang terpilih dan nantinya juga akan mengibarkan bendera merah putih di IKN seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat begitu meriahnya dan ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sangat berprestasi dan juga mudah-mudahan ini bisa terus menjadikan motivasi buat bangsa Indonesia agar nanti kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Ya, 76 anggota Paskibraka ini berasal dari 38 provinsi di Indonesia dan memang adalah pilihan generasi muda yang memang sudah dipilih yang berprestasi pastinya. Oke, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga melakukan groundbreaking pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden tahap pertama di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan juga Wapres menyampaikan harapannya agar istana tersebut menjadi sumbu perubahan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden tahap 1 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Pembangunan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju. Dalam pidatonya, Wakil Presiden menyatakan Istana Wakil Presiden menjadi kebanggaan. Di samping karena merupakan karya anak bangsa, bangunan ini juga diharapkan menjadi sumbu perubahan dan tempat lahirnya berbagai kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. IKN menjadi simbol dari tekad kita untuk merajut keberagaman dalam persatuan dan memastikan bahwa setiap sudut Nusantara mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan nasional. Dirancang dengan visi jangka panjang, IKN dibangun untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, Ma'ruf berharap KN tidak hanya menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan budaya, melainkan magnet bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama di mana pembangunan kawasan Istana Wapres ini tahap 1 di IKN. Dan juga Ma'ruf menyebut pembangunan Istana Wapres merupakan bentuk satu kemajuan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Usai 2 hari beraktivitas di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan kekagumannya terhadap Ibu Kota Nusantara yang baru tersebut. Hal itu disampaikan usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden tahap 1 di IKN. Wakil Presiden juga menceritakan bahwa dirinya telah berkeliling IKN termasuk meninjau embung IKN bersama Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, Wakil Presiden mengharapkan pembangunan IKN dapat menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri bangsa Indonesia yang dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Saya kira sudah sangat bagus sekali dan udaranya enak, bersih, bangunannya saya kira memenuhi standar dan internasional lah. Tanahnya juga megah, kontur tanahnya juga saya kira salah satu ibu kota terbaik nanti di dunia itu. Iya, bagus semua. Tapi tadi ke embung-embung apa ya? Embung nyaman tadi. ya, Pak? Embung, Pak. Iya. Saya kira ini masa depan Indonesia. Ini untuk nanti generasi yang akan datang. Kita harapkan memberikan rasa kebanggaan, percaya diri bahwa kita bisa sebagai bangsa bisa membangun istana yang juga melebihi istana-istana yang lain di luar negeri. Nah, ini jadi motivasi pada generasi yang datang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru saja melakukan groundbreaking ya di salah satu istana Wapres seperti itu ya. Kalau bisa kita melihat betapa beliau ini sangat mengapresiasi dari bangunan-bangunannya seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat Wapres Ma'ruf Amin juga sangat begitu nyaman berada di istana yang baru seperti itu ya. Meskipun di tahap yang mungkin terakhir dalam beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Ya, seperti Ma'ruf katakan bahwa istana Wapres ini merupakan wujud langkah Indonesia menuju masa depan yang lebih baik pastinya. Karena kalau kita lihat memang pembangunan di IKN sendiri ini cukup megah ya Vesi ya. Dan memang sudah dirasakan oleh para menteri ini bahwa di sana juga baik, udara juga cukup dan airnya juga cukup bersih di sana. Jadi memang kita pun merasakan bahagia terkait dengan pembangunan IKN yang saat ini sudah begitu sukses dibangun seperti itu ya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here are all the news around of the world for you. Russian Defense Minister Andrei Belosov delivered his speech at the opening of the International Technical Military Forum of the Army 2024 in Kubinka on last Monday. He said the trick dealing with situation in modern conflict must use the most modern weapons. In remarks delivered by the Russian Defense Minister Andrei Belosov at the opening of the International Military Technical Forum of the Army 2024, has said at this time it's important to know that the condition for success in armed confrontation. To achieve the success required various efforts to meet the basic condition. First, provide troops with the most modern weapons, especially precision weapons. Second, apply new war tactics through unmanned and robotic systems. Third, advance technology in the form of AI. Fourth, improve the training of military personnel, especially those in command. Сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это вооруженное противостояние России и коллективного Запада. Оно вызвано желанием Соединенных Штатов Америки и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового, многополярного и равноправного миропорядка. В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства. Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое – это обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего высокоточным оружием. Sinpo International News Report.
On the achievement of Southeast Asian countries at the 2024 Paris Olympics, the Philippines and Indonesia reached the top position as Southeast Asian countries. They are in the top 40 of this edition of the Olympics. There are only 3 ASEAN countries successfully got a gold medals. There was Philippines, Indonesia, and Thailand. At the 2024 Paris Olympic event, the appearance of the countries from the Southeast Asia region cannot be said easily, because a total of 3 countries, the Philippines, Indonesia, and Thailand, managed to get a gold medal from the various different sports. A total of 5 countries succeeded in winning medals at the Paris edition of the Olympic, such as Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, and the Philippines. Calculating the number of medals earned, a total of 16 medals were won by the Southeast Asian countries. Only Indonesia and the Philippines are capable of the top 40 medal account, followed by the Thailand in the 42 rank. While Vietnam, Timor-Leste, Brunei, Cambodia, Laos, and Myanmar are heading home empty-handed. Max Oller, Sinpo International News Report. The rescue operation still continuing after the landslide tragedy occurred at the Kampala, Uganda garbage dump last Saturday. This tragedy resulted in the death of approximately 23 victims, 5 of which were children. The landslide tragedy at the Kampala, Uganda garbage disposal last Saturday resulted in the death of at least 23 people, of which 5 were children. Today, rescue operation continued to be carried out by the local government. Equipment like a bulldozer started to cleaning up the waste after a landslide. In addition to evacuation, the local rescue agency also prepared 8 boxes for the victims, and also shelters were filled by the landslide victims. The local citizens affected by the disaster to feel traumatic and afraid of sudden losses that could reach the shelter where the victims are. Immediate challenge right now is to focus on the safety of the people here. Safety of the people, and it's the onus is on government to come up with a plan on how to handle this. The onus is on General Kaguta Museveni, it's on the cabinet, it's on the institution of KCC to work out a robust and comprehensive resettlement plan for these people, a coherent one with clear funding. And I think that's the task the Prime Minister should start with here, because this is another calamity in waiting. You can see the homesteads here. Anytime this garbage mountain gives way and it buries these remaining houses. Max Oller, Sinpo International News Report. A video search from ex-social media showing that Hezbollah fired a barrage of rockets toward northern Israel on Sunday night. This strikes to warn Israel following the assassination of a top Hamas leader last month. Following the assassination of the top Hamas leader last month, Iranian Hezbollah launched a barrage of rockets towards northern Israel on Sunday night. The shooting of rockets at Israel was carried out by the Hezbollah militants to supported by the state of Iran in South Lebanon. Via video source from ex-social media showing that the skies in around northern Israel be passed by Hezbollah militant rockets. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Bintang Puspayoga juga melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan bagi perempuan warga binaan pemasyarakatan. Dan rangkaian kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan dengan materi keterampilan di bidang tata kecantikan dan juga tata rias. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Bintang Puspayoga mendorong upaya peningkatan kapasitas wirausaha dan life skill bagi perempuan warga binaan pemasyarakatan dalam menghadapi persiapan pada saat bebas dari masa hukuman. Hal ini bertujuan agar saat kembali ke keluarga dan masyarakat, para binaan tersebut memiliki bekal life skill kerja dan kemampuan usaha untuk memulai kehidupan baru, serta mampu berkontribusi positif bagi kehidupan sosial dan perekonomian keluarga. Menteri P3A berharap upaya pemberdayaan perempuan warga binaan pemasyarakatan tidak berhenti sebatas pemberian pelatihan, namun pendampingan, dukungan pemasaran, dan koordinasi permodalan usaha menjadi hal yang perlu diupayakan seluruh pihak. Khusus di warga binaan ini, tadi saya sangat appreciate sekali kalau ibu-ibu sudah semangat mengikuti pelatihan ini. Sehingga mereka sudah punya keahlian, skill, sehingga kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, mereka sudah tough dalam hidupnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang HUT ke-79 kemerdekaan RI, pedagang pernak-pernik perayaan 17 Agustus mulai ramai berjualan di Pasar Jatinegara. Dan para pedagang menjual berbagai pernak-pernik HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan juga bendera merah putih dengan beragam jenis dan ukuran. Selain itu dapat umbul-umbul, aksesoris, tiang bendera hingga baju bertemakan kemerdekaan Indonesia. Penjual bendera merah putih dan pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai marak di kawasan Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Harga yang ditawarkan pun bervariatif dengan ukuran dan jenis bahannya. Semakin bagus dan berukuran besar, maka akan semakin mahal harganya. Salah satu pedagang pernak-pernik Kadin menjelaskan, jelang HUT RI dirinya menjual berbagai aksesoris bernuansa kemerdekaan RI seperti lampion merah putih, bendera kecil, dan lainnya. Kadin menuturkan bahwa para pembeli banyak mencari umbul-umbul dan bendera kecil. Jelang 17 Agustus banyak pembeli yang mencari perlengkapan perlombaan. Harga yang ditawarkan juga bervariatif, mulai Rp10.000 hingga Rp45.000 berdasarkan besar kecilnya pernak-pernik tersebut. Dalam suatu aksesoris saya jualnya lampion, terus bendera-bendera kecil, kayak semacam buat di mobil, buat anak sekolah. Terus apa sih yang paling banyak dicari oleh pembeli itu, Pak? Paling banyak dicari kalau sebelum 17-annya itu umbul-umbul, background. Kalau udah menjelang 17-an kebanyakan kayak hadiah-hadiah aksesoris, tarik tambang, karung, perlengkapan perlombaan ya. Buat kayak teko, buat hadiah ibu-ibu, anak-anak. Untuk harganya mulai berapa sampai yang paling mahal itu berapa sih? Yang paling mahal dari harga 10.000 sampai 45, ada yang per meter 65 ya ada, tergantung bahan. Sementara itu pedagang lainnya akhirnya menyebutkan bahwa banyak pembeli dari masyarakat perkantoran mencari pernak-pernik HUT RI seperti lampion merah putih dari plastik maupun kertas. Akhirnya menjelaskan harga pernak-pernik yang ia jual mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000-an. Untuk omset dari penjualan pernak-pernik, dirinya mengatakan lebih baik tahun 2023. Lebih lanjut, akhirnya berharap di HUT RI ini Indonesia dapat lebih maju, makmur, dan sejahtera. Ya macam-macam dari lampion sampai rombe, slinger-slinger, bendera plastik, pernak-perniknya banyak lah, aksesoris.
Pembeli rata-ratanya tuh untuk yang di kantor-kantor, yang di modelnya kayak lampion, yang dari kain, dari kertas, dari plastik, banyak macamnya sih. Harga itu dari kayak modelnya bendera buat di mobil, tempel tuh dari mulai 5.000 sampai 40.000 sampai 60.000 ada. Lampion ada 3 macam, lampion kain tuh 3 ukuran. Omsetnya Pak? Omset ya alhamdulillah sih untuk tahun-tahun ibaratnya mungkin sih lebih bagus tahun kemarin gitu kan. Terus untuk jualannya sendiri mulai kapan dibukanya Pak? Saya mulai buka dari bulan 7 tanggal 25. Itu udah mulai buka sampai hari ya sampai tanggal 20. Tanggal 20 Agustus. Itu masih lama. Masih rame karena acara lomba-lomba kan masih ada. Oke. Dari tanggal itu semuanya kayak ngerias. RT itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, dari tanggal 10 sampai tanggal 17 itu rata-rata kebanyakan di kampung-kampung lomba. Sampai tanggal 20 masih ada lomba. Harapannya? Ya, semoga negara ini lebih maju, lebih makmur, itu rakyatnya bisa sejahtera semua gitu aja. Salah satu masyarakat yang mencari pernak-pernik HUT RI, Gunawan, menceritakan datang ke Pasar Mester Jatinegara ini untuk mencari pernak-pernik bernuansakan HUT RI, bukan hanya untuk di rumah namun untuk mendekorasikan HUT RI di kantor, seperti bendera merah putih untuk di ruangan, slinger, dan berbagai macam pernak-pernik lainnya. Dirinya mengaku setiap tahunnya rutin mencari aksesoris HUT RI di Pasar Mester ini. Lebih lanjut, Gunawan berharap dalam HUT Republik Indonesia yang ke-79 ini dapat lebih maju, lebih mandiri, dan makin jaya ke depannya. Pernak-pernik untuk menyambut HUT RI ya, yang ke-79. Kita selain untuk di rumah sendiri, juga kita ngedekor untuk di ruang kantor. Ya. Bapak biasanya beli apa nih? Bendera kecil atau apa? Sebetulnya di kantor itu ada bendera untuk di gedung, ada bendera untuk misalnya pernak-pernik yang untuk di dalam ruangan juga ada. Salah satunya bendera meja, lalu slinger gantungan ya, yang ya intinya untuk memeriahkan lah gitu, biar lebih berasa Agustusannya. Oke. Bapak tiap tahun biasanya ngerayain Agustusan dan beli pernak-pernik ini Pak? Ya, selalu. Berarti rutin gitu ya Pak? Ya, selalu. Oke Pak, terakhir harapannya Pak untuk HUT RI ini apa? Ya, semoga Indonesia kedepannya lebih maju, lebih mandiri, dan Indonesia jaya. Dari pantauan lapangan, di lokasi kawasan Pasar Mester Jatinegara layaknya karnaval yang menjual pernak-pernik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-79 tahun, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar kirap bendera merah putih diikuti 17.000 warga Bogor. Selain kirap bendera, para warga juga turut melakukan tradisi makan bareng nasi liwet yang masuk rekor muri di halaman Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor. Kirap bendera merah putih dimulai dari halaman kantor Bupati Bogor hingga Stadion Pakansari sejauh 1,5 km diikuti sedikitnya 17.000 warga Kabupaten Bogor dalam rangkaian kemeriahan Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-79 tahun. Tidak hanya kirap bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Bogor bersama dinas terkait menggelar makan nasi liwet terbanyak sepanjang sejarah yaitu 17.000 box nasi liwet. Gelaran tersebut juga masuk rekor muri yang sebelumnya hanya 15.000 nasi liwet. Ketua Panitia Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-79 tahun, Sinta Dek Cecawati, mengatakan ini adalah rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan dari mulai kirap bendera, atraksi terjun payung, makan nasi liwet, serta bazar UMKM Kabupaten Bogor. Diikuti seluruh masyarakat warga Kabupaten Bogor. Selanjutnya nanti ada nasi liwet bareng yang kita catat dalam rekor muri, dan bazar UMKM dan IKM, dan pemberian hadiah lainnya. Tadi juga ada, kita lihat saksikan terjun payung persembahan dari KONI Kabupaten Bogor. Selanjutnya juga ada barongsai juga yang dipersembahkan oleh KONI Kabupaten Bogor. Sementara itu, pejabat Bupati Bogor Asmawato Sepo menegaskan dari semua rangkaian kegiatan Semarak Kemerdekaan RI ke-79 tahun adalah agenda tahunan Pemkad Bogor dalam mengisi kemerdekaan dengan menumbuhkan rasa nasionalisme serta sinergitas antar Pemkad Bogor dengan masyarakat Kabupaten Bogor. Nasi liwet adalah simbol kearifan lokal yang perlu kita lestarikan.
Ini adalah menunjukkan bagaimana kebersamaan ya semua pihak yang di Kabupaten Bogor dalam rangka mengangkat kearifan lokal yang ada di wilayah ini. Kemudian yang ketiga juga tadi ada penerjun dari Lanut Atang Senjaya kurang lebih 17 orang dengan membawa bendera merah putih, kemudian Panji Kabupaten Bogor dan Panji KONI. Ini adalah bentuk kolaborasi antara KONI Kabupaten Bogor dan Lanut Atang Senjaya. Semua kegiatan ini dimaksudkan di samping untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan kita, juga dalam rangka menguatkan kembali rasa nasionalisme dan integrasi nasional. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, menjelang HUT RI ke-79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini sudah memadati beberapa kawasan, salah satunya adalah Pasar SMK, tidak hanya SMK tapi juga Jatinegara, seperti itu ya. Karena kalau kita misalnya melihat juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang berburu pernak-pernik bendera merah putih, aksesoris, seperti itu ya. Bahkan juga baju yang melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia sudah pada dipakai seperti itu ya, untuk berburu dan juga merayakan bareng-bareng gitu kan ya, lomba-lomba balap kerupuk, seperti itu. Dan tak hanya itu saja, Festi, ini juga menjelang HUT RI ke-79 ini banyak sekali perlombaan yang unik. Kalau kemarin kita lihat ada perlombaan mancing memakai kebaya, dan sekarang ini ada kirap bendera sekaligus makan bareng ya, nasi liwet, dan ini masuk rekor muri. Wow, ini sangat luar biasa ya di kawasan Pakansari seperti itu ya. Saya juga pemirsa yang mudah-mudahan kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh warga Bogor saja, tapi juga kita semua turut ikut merasakan kebahagiaan, dan juga mudah-mudahan semangat juang bangsa Indonesia ini tidak hanya berhenti di sini tapi juga bisa terus semangat hingga kapan. Saya Pesi Ramadi dan saya Shelly Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.